Hai, ketemu lagi sama Adisti Anggra ini. Apa kabar teman-teman? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Aku lagi sama Ernst di Culemborg nih, pagi-pagi. Ini adalah kota kelahirannya Ernst. Di deket lah dari rumah, sekitar 15 menitan naik mobil. Tadi kita habis dari foot doctor ke ahli kaki ya, untuk pesan sol baru buat Ernst dan sepatu untuk lari dia yang baru. Dan aku jadikan itu kado ulang tahun buat dia, karena dia minggu depan ulang tahun. Jadi kita mah buka-bukaan aja lah apa yang kamu perlu, apa yang mau kamu beli jadi kado supaya agak pusing ya. Nah ini cerah banget hari ini teman-teman. Ini masih agak dingin, tapi ntar siang katanya bakal jadi 12 derajat Celcius. Ada magnolia, bagus banget ya. Di pinggir air gini, cantik. Ini di kotanya, kota tuanya Culemborg. Ini rumahnya bagus banget ya teman-teman. Oh sekolah kayaknya ini sebelah. Ada suara anak-anak. Nah sekarang kita mau ke salon karena Ernst udah gondrong banget, dia mau cukur rambut. Tapi masih ada waktu ya, kita bisa jalan-jalan dulu. Jadi kalau di sini tuh kalau mau ke salon nggak bisa walk in, jarang banget deh bisa walk in. Kadang-kadang kalau misalnya memang kosong banget bisa, tapi sangat amat jarang, cenderung tidak mungkin. Harus punya, kita harus bikin appointment, kita harus bikin janji. Tuh, jadi dia udah bikin appointment untuk cukur rambut hari ini. Tapi katanya ini salon biasa. Terus aku jadi kayak pengen juga potong rambut, karena rambutku juga sudah sangat gondrong. Jadi aku juga agak-agak pengen potong rambut, cuman masih ragu-ragu mau nggak ya di sini atau nggak mau ke salon Asia aja gitu. Sudah selesai teman-teman, tadi yang ngambil sepatu solnya Ernst, terus potong rambut ya dia. Jeng. Tuh guys ya, udah nggak gondrong ya, jadi ganteng. Kayak dulu sudah ganteng dulu udah ganteng. Jadi tambah ganteng. Kayak George Clooney. Tukang kopi Ya. Oke, sekarang kita pulang. Aku harus berhentiin parkir dulu. Oke, sekarang kita mau pulang ya teman-teman. Jadi kalau tadi potong rambut, cukur rambut laki-laki begitu doang 30 euro ya, hampir 600.000. Kalau itu tukang cukur biasanya yang datang ke rumah itu cuman 14 euro, jadi hampir setengahnya. Cuman masalahnya si tukang cukur yang selalu ke rumah kita itu cukur rambut dia setiap 3-4 minggu sekali. Dia lagi sakit, jadi nggak bisa nyukur rambut dulu, istirahat. Jadi kita harus ke salon. Dan ini salon biasa ya, bukan barbershop. Jadi emang agak lebih mahal daripada barbershop. Cuman karena aku udah gemes banget liatnya dan dia udah aku bawain setiap hari, akhirnya ya udahlah nggak apa-apa sekali-kali di salon beneran gitu, di salon-salon biasa. Udah segar sekarang, rambutnya udah dicukur, udah siap untuk lebaran. Sekarang kita pulang. Oh ada helikopter militer ya sayang. Atas. Ja, heel. Ya. Chinook, the double blades. Nggak tahu. Nah ini kota Culemborg. Cerah banget hari ini, banyak orang pada keluar, naik sepeda, jalan-jalan. Anak-anak main tuh di taman bermain anak-anak. Mulai weekend ini sampai seterusnya, mudah-mudahan sampai musim panas, cuaca di Belanda akan menghangat dan terus menghangat. Hari ini 13 derajat Celcius, minggu depan akan mencapai 19 derajat Celcius. Tuh udah termasuk hangat banget ya 19 itu. Dan setelah itu semoga terus-terusan menghangat. Jadi insya Allah minggu depan pas kita pesta di rumah itu bakal panas, bermatahari dan hangat. Lihat guys, langit biru, cerah banget. Kalau udah bagus gini cuacanya, Belanda enak. Tinggal di sini enak gitu. Kita ngelihat pemandangan indah, bersih kelihatannya, terus segar karena ada matahari ya. Kalau misalnya nggak ada matahari tuh kayaknya sendu, sayu, bikin males. Kalau gini cerah, bikin ceria. Oke, kita mau pulang sekarang jam 11.45. Kirana akan pulang sekolah jam 2:30. Setelah itu aku akan
antar dia les nari. Sampai rumah nih teman-teman, aku pengen kasih lihat ya the blossoms atau bunga-bunga dari pohon yang bermekaran gitu, sakura ya. Bagus banget bunga sakuranya di sini. Nah ini tuh kayak gini cantik banget. Ini yang warna putih, ada yang warna pink. Tuh bunga-bunga yang kalau di musim semi bermekaran gini, nanti lama-lama jadi daun dia. Tulip udah tahu ya, udah sering aku kasih bikin fotonya, filmnya. Oh ini ada yang baru nih. Pasti ini mertuaku nih selalu gini nanamin pohon, aku nggak tahu. Dia pasti setiap tahun kesini nanamin pohon, nanti aku yang menikmati hasilnya. Wah ini cantik, putih ungu. Wah yang ini ungunya udah keluar nih, ungu banget. Wah cantik. Ini magnolia dan ini juga blossoms. Tuh. Yang ini yang pink fuchsia ini nanti lama-lama jadi banyak nih teman-teman. Dia juga cantik kalau udah banyak. Tuh kalau lihat bunga-bunga gini warnanya bagus banget ya. Kontras dengan langit yang biru. Dan suara burung-burung udah menandakan ini adalah musim semi. Teman-teman, hari ini aku mau rapihin halaman belakang ya. Terus mau nyapu-nyapu, mau angkatin atau mau nyabutin pohon-pohon yang udah mati untuk ditanamin lagi tanaman yang baru ya di pot-pot aku itu di luar. Nah, tadi barusan datang, ini aku lagi mau ngeberesin vas-vas juga. Barusan datang paket baju lebaran aku sama Kirana. Jadi meskipun kita tinggal jauh dari Indonesia teman-teman ya, aku masih mau memberikan pengalaman ke Kirana yang sama dengan aku gitu. Jadi kayak ada banyak tradisi yang kita masih pegang dan aku mau terusin ke Kirana supaya dia nggak merasa left out. Artinya kalau nanti dia ngobrol, kalau nanti dia pulang ke Indonesia terus ngobrol sama teman-temannya, sama sepupunya orang Indonesia, ngomongin soal lebaran, itu dia nggak merasa terasing gitu. Jadi dia punya tradisi yang sama meskipun di sini nggak begitu heboh kayak di Indonesia. Tapi aku berusaha untuk sebisa mungkin ngikutin tradisi yang selalu diajarin sama orang tua aku, atau bukan diajarin ya, yang selalu dipelihara di keluarga kami. Yang paling menyenangkan waktu aku kecil tuh yang paling berkesan adalah pakai baju lebaran kalau lebaran gitu ya. Jadi aku sebisa mungkin beli pakaian yang baru untuk Kirana. Aku mau unboxing nih, aku beli di Zara. Nah, aku beli kembaran sama Kirana. Warnanya putih. Nah, ini baju aku. Bagus ya? Ini dress aku dan ini buat Kirana. Tuh, jadi senada gitu teman-teman. Kasih lihat ya. Ini buat Kirana dan ini yang akan aku pakai nanti. Tuh. Ini dress aku. Kayaknya sih ukurannya pas. Baju baru, alhamdulillah. Ada lagunya ya. Semoga sih ukurannya aman ya, karena aku biasanya kalau pakai Zara itu S, ukurannya small. Kadang-kadang extra small, tapi kalau extra small itu kadang suka terlalu sempit. Aku nggak suka pakai baju yang terlalu sempit. Jadi aku sama Kirana kembaran, baju lebaran. Yeay. Tapi disclaimer untuk teman-teman ya, yang memang masih punya pakaian banyak dan bagus, itu bukan suatu keharusan ya. Lagi-lagi kalau misalnya memang nggak perlu, nggak usah beli yang baru, bisa pakai yang lama. Atau juga kadang-kadang ada pakaian lama yang kita udah punya belum pernah dipakai, nah itu juga bisa dipakai untuk lebaran gitu. Intinya sama sih, kalau Christmas, kalau Natal itu kita tuker-tuker kado gitu. Kalau lebaran kita punya tradisi pakai baju baru, kasih-kasih angpau. Jadi sebenarnya udah ada budgetnya harusnya ya. Terutama kalau yang di Indonesia dan ada THR gitu. Sebenarnya kan THR itu diberikan ke karyawan untuk memutar roda perekonomian gitu, supaya jadi uangnya itu muter terus. Negara yang daya beli masyarakatnya tinggi itu berarti perekonomiannya bagus gitu, stabil. Karena itu karyawan itu dikasih THR untuk di-spend, untuk dipakai, untuk dibelanjakan gitu, untuk memutar perekonomian negara. Nah sama di sini juga teman-teman, seperti itu. Di Belanda ada bonus, ada uang holiday ya, uang liburan, tapi nggak diberikan pas Ramadan, itu aja bedanya. Jadi kalau lebaran kita nggak ada THR, tapi kita ada tunjangan liburan, tapi nggak pas Natal, tapi pas bulan Mei itu kita dapat uang holiday. Nah biasanya di situ orang-orang mulai planning untuk liburan musim panas. Ini aku sambil gini ya, soalnya silau panas. Udah lama nih nggak silau begini. Dan untuk kita sendiri, kalau untuk musim panas itu aku biasanya, aku sama Aaron sudah
udah book dari bulan Desember tahun lalu gitu untuk musim panas tahun ini. Kenapa? Karena lebih murah ya kalau jauh-jauh hari ngebook itu. Biasanya udah kita book, ada yang bisa bayar sebagian, ada yang bisa bayar DP dulu, ada yang harus bayar full. Tapi biasanya sih kita ada yang down payment dulu atau bayar sebagian, aku nggak ngerti ya. Nah, ntar pas dapat uang holiday itu kita lunasin kayak gitu. Atau uang holidaynya itu kita simpan untuk nanti kita makan atau jajan di tempat liburan. Kita sih nggak nunggu sampai uang THR-nya keluar dulu baru pesen atau baru booking liburan, tapi book dulu jauh-jauh hari karena kita pengen punya banyak options ya. Pengen punya banyak pilihan supaya nggak terbatas. Kalau misalnya kita booking last minute itu dapat tempatnya mungkin kita nggak suka, apalagi kalau kita mau bawa caravan ya, kita pengen milih spotnya di mana supaya kita bisa parkir yang enak, yang deket sama mainan anak-anak, yang deket kolam renang, terus yang convenient gitu, yang deket sama toilet dan lain sebagainya. Bulan Juli Agustus kita mau camping lagi ke Kroasia dan kita pasti mengunjungi temen aku di Slovenia ya, Martina. Belum itu bulan Mei dan Juni itu kalau nggak salah ada liburan pokoknya adalah liburan yang long weekend, terus kita kerja lagi berapa hari, long weekend lagi. Nah itu kita mau ke Luxembourg juga camping. Nanti caravannya diparkir di tempat camping, kita camping, terus kita pulang, kita tinggal caravan di tempat camping, terus nanti kita kembali lagi di weekend berikutnya untuk tinggal di caravan lagi. Nah itu nanti di bulan Mei dan Juni, aku pasti akan bikin vlognya. Ya teman-teman, sekarang aku lanjut mau nyiapin ya ngeluarin pas tanah-tanah yang ada di dalam pot ini, karena ini cabai-cabainya udah mati. Aku harus keluarin, aku harus cabutin yang udah mati. Jadi tanaman yang matinya harus aku cabutin, terus tanahnya aku simpen di bak situ. Nanti kita bisa nanam tanaman yang baru untuk musim semi. Entah itu mau cabai lagi atau tomat atau bunga-bungaan misalnya. Tuh, jadi ini harus dicabutin ya teman-teman, daun-daun gini dicabut-cabutin karena ini adalah parasit. Nah ini yang udah pada mati juga harus aku cabut-cabutin. Kita harus cabutnya dari akarnya, jadi cabutnya begini. Dan ini karena tanahnya ini tanah khusus ya, ini kita beli juga soalnya tanah ini untuk ini tanah yang udah gembur, ini kuat. Nah kayak gini kita angkat, terus pakai lagi ntar tanahnya. Jadi kita pukul gini biar keluar semua tanahnya. Kita buang. Ini mempraktekkan ilmu aku sebagai sarjana pertanian ya. Aaron selalu make fun of me. Dia selalu bilang, kamu kan petani. Betul juga teman-teman, aku ini petani ya. Tapi aku belajarin orangnya ya. Aku mempelajari orang-orang. I was studying the people. Aku tuh kuliah di IPB, Institut Pertanian Bogor. Tapi jurusannya sosial ekonomi pertanian ya. Jadi aku mempelajari orang-orangnya, bidang studinya komunikasi dan pengembangan masyarakat. Jadi sebenarnya ke penyuluhan pertanian gitu. Tapi dulu aku juga pernah KKP, pernah KKN ya, kuliah kerja nyata, kuliah kerja profesi, terus namanya diganti. Di sebuah desa di Cianjur, Cikalongkulon namanya, aku inget banget. Itu seru banget di akhir kalau nggak salah akhir semester ya. Sebelum skripsi itu aku KKP dulu di Cianjur. Oke, aku lanjut lagi teman-teman ya. Jadi kalau cuacanya cerah begini, itu kita berkebun semangat teman-teman. Kalau misalnya, padahal kalau orang Belanda sebenarnya senangnya berkebun kalau nggak terlalu panas. Ini tuh cuacanya pas banget, karena panas, tapi sebenarnya baru 14 derajat gitu. Jadi nggak yang panas sampai 20 derajat gimana, kamu keringetan. Jadi ini pas banget memang cuaca yang kita gunakan untuk bersihin halaman belakang. Untuk kegiatan outdoor gitu ya. Tapi ini lama-lama juga panas di punggungku. Soalnya terik banget mataharinya. Nah ini enak nih kalau awannya udah nutupin matahari, agak-agak adem ya. Jadi tanah ini aku pindahin ke bak yang gede ini. Berikutnya ini sama prinsipnya, harus aku angkat dulu pelan-pelan. Ini karena potnya kecil, jadi keangkat semua tanahnya. Ini juga ini yang digantung ya, juga udah pada mati tuh, udah pada kering. Ini sebenarnya harus dikerjain pas baru-baru mulai musim semi gitu, pas akhir-akhir musim dingin, tapi aku sama Ernest nggak ada waktu. Jadi sekarang kita kerjain.
kosong. Nah teman-teman, tadi tanah yang udah kita ambil dari pot ini ya, udah dikosongin. Tadi aku pindahin sama Eres ke sini, nggak bikin video soalnya ngangkat-ngangkat berat. Nah tanah itu kita pindahin ke sini teman-teman. Dan kalau mau bisa dikasih pupuk lagi ya, karena dia udah nutrisinya udah nggak ada. Kalau misalnya kamu tambahin pupuk lagi, pakai pupuk kompos, itu bisa ditunggu berbulan-bulan, itu bisa lagi dipakai untuk di pot. Tapi kita nggak ada waktu untuk melakukan itu, jadi kita taruh di sekitar taman, di tempat pokoknya di tempat tanaman tumbuh gitu ya, karena itu masih bagus, cuman kurang nutrisi aja gitu. Jadi kita tambahin nutrisi lagi. Meskipun begitu masih lebih baik dari tanah kita yang secara natural di sini. Itu tanahnya adalah clay atau tanah liat, jadi kurang bagus, bahkan hampir susah untuk numbuhin tanaman-tanaman gitu. Jadi bersyukurlah ya tinggal di Indonesia yang tanahnya bagus banget, yang dibilangnya tanah kita tanah surga ya. Apapun kita lempar ke tanah itu bisa jadi tanaman. Nah itu tuh beneran hal yang menjadi privilege atau keutamaan tinggal di negara tropis, apalagi yang banyak gunung aktifnya ya. Karena yang bikin subur itu adalah si vulkanik itu masuk ke tanah, jadi nutrisi yang sangat baik untuk tanah. Nah untuk kita yang di negara 4 musim ini harus sedikit effort untuk dapat tanaman yang bagus gitu, enggak, karena alamnya juga tidak mendukung bisa nanam apapun di tanah manapun gitu. Nih hasilnya ya, padahal masih banyak yang harus aku keluarin. Jadi cuma 1, 2, 3 nih 3,5, 1, 2, 3, 4, 5 setengah pot lagi yang harus aku keluarin tanahnya. Karena kita nggak bikin kompos, jadi nanti kita beli lagi tanah yang baru, tanah pot ground yang khusus untuk menanam tanaman di dalam pot. Sekarang sudah jam 2:24, 26 menit. Aku sama Eres mau jemput Kirana. Aku naik sepeda, dia mau sekalian lari. Kirana pulang sekolah jam 2:30 ya. Kan dia seneng kalau dijemput sama kedua orang tuanya. Oke, pelan-pelan siap-siap keluar. Ini dia sudah pulang prinsesnya. Tadi sama mama dibantuin? Ya, itu bisa pelan-pelan. Tadi aku mau bikin film, udah standby kamera di depan sekolah Kirana, terus dia jatuh. Jadi aku nggak jadi bikin film ya, kalau lagi jatuh kasihan. Jadi aku harus matiin kamera terus ambil dia. Coba lihat. Mama lihat. Oh, untuk pakai pleister ya. Lihat sayang. Ja, maar in mijn schooltas liggen ze. Mama masih ada dalam, masih ada. Banyak nih pleisternya. Yuk, masuk dulu yuk. In mijn schooltas liggen een paar. Ya, nggak apa-apa. Dia jatuh tapi dia masih harus naik sepeda ke rumah teman-teman ya. Juga jadi pelajaran kan buat anak-anak gitu. Kalau misalnya udah jatuh itu harus bisa bangun lagi supaya anak-anak itu belajar resilience, supaya kita ya sayang. Ada di sini. Kalau anak jatuh, aku nggak langsung bikin dia lemah gitu ya. Kita lihat dulu dong pasti ya. Kalau cuma bos semuanya sayang, keluarin semuanya. Ya. Kalau dia jatuh, of course kita comfort, kita samperin. Tapi kita nggak treat dia sebagai anak yang lemah gitu, supaya dia juga nanti mentalnya kuat ya. Jadi kalau udah jatuh itu biasa dan harus bisa bangun lagi gitu. Sebisa mungkin kalau habis jatuh itu bangun lagi, kecuali kalau misalnya emang parah ya jangan didiemin juga gitu. Kita lihat severity-nya, kita lihat separah apa dia jatuhnya. Kalau misalnya cuma jatuh biasa, biarin aja dia bangun, berdiri, dia akan nangis, nggak apa-apa. Aku nggak pernah larang dia nangis, kalau sakit boleh nangis, tapi tetap harus berdiri lagi dan meneruskan perjalanan dia. Jadi memang itu hal kecil yang akan membentuk atau shaping mentalnya anak-anak. Ini Kirana lagi mau pasang pleister sendiri. Mau sama bantuin nggak? Bisa. Saya sampainya kasih mama. Ya. Ya, coba lihat. Wah, bagus banget. Warna apa itu? Emas. Nee, Pelangi. emas, zilver en een beetje roze. Iya. Juga untuk ngajarin dia ngambil keputusan ya, atau menyelamatkan diri sendiri gitu ya. Setelah udah jatuh mau gimana? You don't cry over it. Nggak usah nangisin terus nggak bisa ngapa-ngapain, tapi oke, jatuh, sakit, diobatin, move on with your life. Pulang sekolah langsung cerita apa aja tadi, ngapain aja di sekolah. Ini dia bikin proses terjadinya Ya, ini kupu-kupu, metamorfosa. Ini telur kupu-kupu. Iya. Apa sih? Ke ulet, jadi ulet, Jadi ulat. terus jadi ke pompong,
terus jadi terpompong, terus jadi kupu-kupu. Iya, ini namanya proses metamorfosa. Belum dikasih tahu namanya apa ya, tapi dia udah belajar tuh. Terus mama beliin baju baru buat lebaran Kirana. Mau lihat nggak? Ini roknya juga baru. Ini juga roknya baru sama Dan bajunya. ini baru dan ini. Iya, dan aku ini, beliin dia dan bikini ini baru baru. dan ini baru. Ya, Dan ini baru. iya rok pelangi baru. Ini sayang, sama kayak mama. Kita kembar jadinya ya, tuh. Bagus nggak? Iya. Ya, sudah sampai rumah lagi teman-teman. Kalau nari itu dan sama Kirana, aku biasanya bawa kamera tapi lupa dinyalain terus. Karena repot ya, dan harus lihat jalan, perhatiin. Aku nggak mau distracted gitu kalau sambil ngevlog, sambil nyetir. Kalau nggak ada errands dan nggak dalam posisi diam. Nah, tadi aku belanja agak banyak ya di supermarket. Nih, beli sayur-sayuran. Nah, sekarang kita mau kembali ke diet ngurangin karbohidrat, kolhidrat bahasa Belandanya. Jadi ada bukunya nih, aku mau bikin ini hari ini untuk nanti makan malam / buka puasa ya, karena sekarang bukanya malam banget. Aku mau bikin portobello, sebenarnya harusnya pakai jamur portobello, tapi karena aku tadi nggak ke supermarket itu nggak ada portobellonya, jadi aku pakai jamur yang lain. Mau pakai jamur ini nih, oyster. Kita ganti ya, tapi tetap ingredients sama, ada jamur, paprika, ada knoflook, bawang putih. Tapi mau aku ganti-ganti ingredients tapi seperti inilah ya. Dan atau bikin ini, aubergine omelet pakai tahu. Nah, aku belanja ini buat Kirana, chicken schnitzel. Terus sama ardapel kerat, ini kesukaannya Kirana. Jadi kita sekarang mau makan menu barat ya. Dan sayuran-sayuran asparagus segala macam tuh, ini enak banget nih teman-teman kalau dimasak, masukin ke oven atau cuma direbus aja, yummy. Beli herbs untuk masak-masakan macam-macam, beli keju, nah paprika, courgette, terong, ini adalah yogurt dan susu. Dan sekarang kita mau ngambilnya cashew, kacang mede ya. Jadi kita mau ngurang-ngurangin karbohidrat dan ngurang-ngurangin gula lagi seperti tahun lalu dan 2 tahun yang lalu. Karena sekarang aku sama Erin sudah merasa oke, kita harus ngurangin berat badan lagi nih gitu. Dan bukan cuma buat ngurangin berat badan doang, tapi kita mau makan lebih sehat gitu. Biasanya kalau kita makan sehat itu jadi feelingnya nggak mau makan yang nggak sehat. Jadi nggak ada keinginan untuk ngemil chips atau coklat gitu. Karena sekarang mau ngasih lihat aku buku apa sih nak? Aktivitas dia di sekolah ya. Aku mau lihat dulu teman-teman. Wil jou waarom een blokvis het lelijkste dier van de wereld is? Kenapa? Omdat zijn tong is zo... Oh gitu. Jadi ada satu ikan yang kata Kirana ikannya jelek. Karena lidahnya begitu. Nah, ini buku aktivitas dia di En sekolah. Arne die heeft in de zandbak tot het water gegravd. Oh iya? Ja, Bisa. ja. Ah, pintar. Jadi kalau pulang sekolah, pulang les, itu dia pasti cerita sama aku kayak gini teman-teman ya. Oke, nanti aku kasih lihat. Niet het boekje. Oh ya, sorry. 18. 18. Oh, iya. Jadi aku nanti akan masak kalau Kijk. misalnya aku sempet. Hier, mama, hier zijn 2 foutjes, want hier staat Ja. een mus Ntar mama en tutup hier vlognya staat dulu ya. muis. Ya, mau tutup vlognya. Ntar mama buat Kirana terus waktunya. Jadi kalau misalnya nanti aku masak, terus aku kasih lihat hasilnya gimana ya. Simple doang sih kalau masakan barat mah, gampang soalnya tinggal masuk oven semuanya. Jadi aku akhiri dulu vlog kali ini teman-teman. Makasih udah nonton. Sampai ketemu di vlog berikutnya. Dadah. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Terima kasih. Aduh, Is dit de laatste vlog? Nee. Oh. Dah. Dah. Aku udah bisa duduk. Sini mama pangku. Iya. Dah. Iya. Ik mis Sim. Ik bedoel Kim. En ik mis. Zo. Ik ziek. Sis.